Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Syafra Resvani, Nadine Rizky Atira, Marita Putri Pradana, dan Muhammad Alfarizi. Di sini kami akan memaparkan hasil kelompok kami yang bertemakan penelitian dan publikasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nadine. Definisi penelitian. Secara garis besar, penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Teori menurut para ahli. Yang pertama, dari Sutrisno Hadi. Menurut Sutrisno Hadi, pengertian penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, dari Donald Airy. Menurut Donald Airy, pengertian penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dari Woody. Pengertian penelitian menurut Woody adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. Jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian digolongkan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka, sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Namun, kedua penelitian tersebut dapat digolongkan menjadi berbagai jenis. Berikut merupakan berbagai jenis dari penelitian. 1. Eksperimen merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis yang menggali hubungan sebab akibat dengan maksud tertentu. Jenis penelitian eksperimen dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, quasi-eksperimental, dan desain faktorial. Yang kedua ada deskriptif. Jenis penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang, atau bahkan masa lampau. Jenis penelitian deskriptif berbeda dengan eksperimen, di mana pada penelitian ini tidak melakukan perubahan terhadap variabel bebasnya. Sehingga, penelitian ini hanya mendeskripsikan suatu kejadian sesuai dengan apa yang terjadi tanpa campur tangan kita sendiri. Yang ketiga, ada korelasional, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, penelitian ini membutuhkan data variabelnya sendiri, sehingga penelitian ini memerlukan kegiatan pengumpulan data. Dengan data yang sudah ada, dikumpulkan dan dapat diambil sebuah kesimpulan antara hubungan variabel yang ada. Yang keempat, ada evaluasi. Merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem. Akan tetapi, penelitian evaluasi ini haruslah memiliki topik yang telah diajarkan pada waktu itu juga. Selain itu, penelitian ini biasanya juga menemukan hasil berupa kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaan prosesnya, sehingga untuk kedepannya dapat diperlakukan perbaikan sistem yang kurang agar lebih baik. Lalu yang kelima, ada simulasi, yaitu merupakan penelitian yang memiliki sebuah rancangan serta kondisi sistem yang telah ditetapkan
sehingga lingkungan pengujian dibuat semirip mungkin dengan kondisi sistemnya. Lalu yang keenam ada survei, yaitu penelitian yang mengumpulkan beberapa informasi atau data dalam pengambilan survei agar data yang dikumpulkan dapat dikatakan valid. Yang ketujuh ada studi kasus, yaitu merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada. Oleh karena itu, data berupa kejadian pada masa itu atau bahkan masa lampau yang berhubungan dengan topik tersebut perlu dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu yang kedelapan ada etnografi. Penelitian berbasis etnografi meliputi kegiatan analisa secara detail melalui kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan wawancara dengan sumber serta dokumentasi peristiwa yang ada dalam kelompok sosial tersebut. Dan yang kesembilan ada kultural, merupakan penelitian dengan objek yang berupa budaya atau hal yang sudah turun-temurun dari masyarakat. Penelitian kultural setidaknya harus mengambil data yang memang sudah dipastikan valid akan perkembangan budaya yang ada dalam satu tempat. Dan yang ke-10, ada penelitian secara historis. Dalam penelitian historis, kajian yang akan dijadikan objek berupa sejarah atau fakta mengenai fenomena yang telah terjadi di masa lampau. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah perumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai. Sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan. Rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat peneliti di bidang apapun mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu yang berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah yang akan memperkuat atau mengukur teori tersebut? Manfaat teoritis ini muncul berdasarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, misalnya ada masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa. Publikasi. Definisi publikasi adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum. Sementara pengguna yang lebih spesifik dapat bervariasi di masing-masing negara. Biasanya diterapkan untuk teks, gambar, ataupun konten audiovisual lainnya di media apapun termasuk kertas seperti surat kabar, majalah, katalog, dan lain-lain. Atau bentuk penerbitan elektronik seperti situs, buku elektronik, CD, dan MP3. Kata publikasi berarti tindakan penerbitan dan juga mengacu pada setiap salinan. Etika publikasi yaitu kesepakatan mengenai standar etika publikasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses editorial, yaitu penulis, penyunting, mitra bestari, dan pembaca. Amat penting untuk dilaksanakan. Penjelasannya, A. Kewajiban editor, yaitu keputusan publikasi, perlakuan wajar, kerahasiaan, yang terakhir, keterbukaan dan konflik kepentingan. B. Kewajiban mitra bestari, yaitu kontribusi dan pengambilan keputusan editorial, ketepatan waktu, kerahasiaan, standar objektivitas, pemeriksaan referensi, yang terakhir, keterbukaan dan konflik kepentingan. C. Kewajiban penulis, yaitu standar pelaporan, akses data dan retensi, publikasi ganda, penyebutan karya dan digunakan sebagai referensi, penentuan urutan penulis, yang terakhir keterbukaan dan potensi terjadinya konflik kepentingan.
Manfaat publikasi bagi psikolog dan ilmuwan psikologi yaitu A. Meningkatkan citra diri sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi, sehingga bisa mendapatkan pengakuan yang lebih luas di antara rekan sejawat ataupun di dalam masyarakat. B. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan psikolog dan ilmuwan psikologi dalam bidang minat psikologi yang ditekuni. C. Mempertajam analisa psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menghadapi masalah psikologi yang dihadapi. D. Memberikan sumbangsi keilmuan bagi rekan sejawat dan masyarakat umum. E. Dapat menambah angka kredit bagi pegawai negeri sipil dengan jabatan psikolog untuk kenaikan jenjang pangkat profesi, terutama profesi psikolog klinis. Yang terakhir, F. Dapat menambah angka kredit bagi psikolog dan ilmuwan psikologi yang berprofesi sebagai dosen untuk kenaikan pangkat atau jabatan akademik.